Apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Sebagai umat Islam, percaya kepada hal yang gaib merupakan salah satu rukun iman. Salah satu hal gaib yang harus kita percaya adalah adanya kehidupan jin, iblis, dan setan yang akan selalu menggoda manusia. Mereka membangkang dari jalan Allah dan berusaha mengajak manusia berbuat hal-hal yang dilarang agama. Namun, pernahkah terbersit di benak Anda apa perbedaan jin, iblis, dan setan ini? Jika selama ini kita hanya mengetahui persamaannya saja, yaitu sama-sama menyesatkan manusia dari jalan Allah, berikut akan memaparkan kepada Anda perbedaan nyata dari jin, iblis, dan setan. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia, namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Menurut Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Ash-Shibli dalam bukunya Ahkam al-Marjan fi Ahkam al-Jan, ia mengatakan bahwa jin artinya makhluk yang terhalang atau tidak dapat dilihat dengan kasat mata manusia. Sedangkan dalam ilmu agama, kita mengetahui bahwa jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki fisik berbeda dengan manusia atau malaikat. Jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surah Ar-Rahman ayat 14 hingga 15. Dalam kehidupan jin, ia hidup sama seperti manusia. Ada yang muslim dan ada pula yang kafir. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran Surah Al-Jin ayat 11. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab, yaitu syaiton, yang berarti jauh. Maksudnya adalah sesuatu yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran. Kemudian kata syaitan ini digunakan untuk setiap makhluk berakal yang durhaka dan membangkang. Pada awalnya, istilah syaitan ini diberikan kepada salah satu golongan jin yang beribadah kepada Allah dan tinggal bersama dengan malaikat di dalam surga. Akan tetapi, ketika mereka menolak untuk sujud kepada Adam dan membangkang perintah Allah, maka mereka diusir dari surga. Sejak saat itulah mereka menjadi makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat kelak. Untuk memahami setan, satu prinsip yang harus kita ketahui adalah jin itu makhluk dan setan itu sifat. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Hal ini juga dikatakan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashikar yang mengatakan bahwa setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Quran Surah An-Nas ayat 6. Namun, tidak semua jin adalah setan. Karena jin juga ada yang soleh dan ada yang mukmin. Jadi setan hanyalah ditunjukkan untuk jin yang membangkang. Demikian juga tidak semua setan adalah jin. Karena dalam surat An-Nas ditegaskan bahwa setan juga ada dari golongan manusia. Setiap manusia yang membangkang, durhaka, dan selalu menjauhkan manusia lainnya dari petunjuk Allah, mereka dinamakan setan. Sedangkan iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah jin, bukan jenis manusia. Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa iblis itu adalah dari jenis jin. Menurut satu riwayat,
Dahulunya, iblis ini bernama Nail. Akan tetapi, sejak ia membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, ia dirubah nama menjadi setan. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Iblis itu adalah seorang oknum yang berjenis jin. Iblis adalah salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang. Dialah dahulu jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berubah menjadi ingkar lantaran tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Motivasi yang menghalangi si iblis itu untuk sujud kepada Adam tidak lain adalah rasa kesombongan dan tinggi hati. Dia merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam. Allah berfirman yang artinya, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Ciri yang paling utama dari iblis adalah dia tidak mati-mati sampai hari kiamat, dan penangguhan usianya itu memang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka that diberi tangguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 14 hingga 15. Jadi iblis adalah nama seorang jin yang hidup di masa penciptaan Adam alaihissalam dan tidak mati-mati sampai hari ini. Iblis adalah kakek moyangnya setan yang juga punya keturunan. Namun keturunannya itu tidak mendapatkan jaminan untuk hidup sampai kiamat. Dan sebagai bangsa jin, ada di antara keturunannya itu yang mati. Meski barangkali usianya berbeda dengan manusia, tetapi tetap akan mati juga, kecuali kakek moyang mereka yaitu iblis. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, iblis itu dari golongan jin dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku, padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Pemirsa, masalah gaib tidak hanya seputar kehidupan jin, sebagaimana yang banyak diekspos oleh media massa. Karena jin hanya bagian kecil dari masalah kegaiban yang sangat luas cakupannya. Adanya Allah dan para malaikatnya, surga dan neraka, kehidupan di alam barzah, kebangkitan manusia di padang mahsyar, semua adalah termasuk kegaiban yang tidak diketahui manusia atau jin, tapi harus dipercayai dan dijadikan sebagai pilar-pilar iman. Semua itu menjadi rahasia Allah dan Rasul yang telah diberi wahyu tentangnya. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memberitahukan kepada umatnya tentang ketidaktahuannya seputar yang gaib. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan, kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita bagi orang-orang yang berfirman. Quran Surah Al-A'raf ayat 188.